kamu bangga terhadap sistem di negara kita bahwa demokrasi. Kenapa kalian kelojotan ketika kami bersuara? Demokrasi macam mana? Undang-undang macam mana yang membatasi kewenangan para raja dan sultan? Sehingga malah yang diberikan kewenangan malah ormas. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Jenderal. Mau bertanya tentang di Cirebon itu Kang Ustadz, boleh nggak ini ya? Soal apa? Soal lahan sejarah atau makam wali itu yang dikuasai salah satu perusahaan itu, gimana ceritanya itu Kang Ustadz? Cagar budaya. Oh iya, cagar budaya. Zona keraton yang masuk cagar budaya kini menjadi rata karena diratakan oleh Indosemen, PT Indosemen. Dan kami cross check kemarin di lapangan dan ternyata memang rata-rata. Artinya bukannya Indosemen kita pertanyakan atas wilayah yang diambil sumber daya alamnya, tapi memang ada batas yang memang tidak boleh disentuh atas yang sudah disepakati bersama gitu. Namun pada akhirnya zona ini harus rata dengan tanah, akhirnya gunung-gunung, ada air panas, ada goa-goa. Nah ini kan ironi gitu. Lalu anak cucu kami nanti gimana mengenal sejarahnya kalau tempat sejarahnya itu rata dengan tanah. Oleh karenanya kita menuntut keadilan lah ya dari perusahaan agar bagaimana mengembalikan seperti semula kepada pemerintah agar jangan tutup mata. Gitu kan. Terus emang instansi terkait di Cirebon situ emang diam aja ya Kang? Atau apa kayak dinas pariwisata di Stuparnya di Cirebon gitu? Gimana tanggapannya itu? Di mana tanggapannya dinas pariwisata tempat itu justru kenapa tidak diurusin oleh dinas wisata? Karena tempat itu tidak terekspos. Makanya banyak pihak-pihak yang menutupi lokasi tersebut gitu. Dan yang bukan pariwisata ke dinas wisata itu siapa, ge? Dinas wisata, kementerian-kementerian itu siapa? Kita langsung ke ujung, Jenderal. Bangsa Indonesia ini aja munculnya tahun 1945. Tanah itu sudah ada tadinya. Terus jangan ngomong dinas instansi manyanya sampai ujungnya pemerintahan kita. Bangsa Indonesia ini saja baru muncul. Jadi justru yang paling berhak simpati dan mengurusi ya justru orang keraton, sultan. Itu loh. Itu Kang Jenderal. Oleh karenanya kami bersuara. Pemerintah jangan diam. Bagaimana kesepakatannya ini? Nah ini kan lucu. Tanahnya dikeruk. Sementara gimana Kang? Iya sayang sekali ya Kang Ustadz. Artinya cagar budaya itu kan warisan sejarah gitu loh. Iya. Sangat disayangkan itu Kang Ustadz. Apa karena memang sengaja sejarah bangsa ini mau dihilangkan oleh para oknum-oknum pejabat dan oknum-oknum perusahaan? Atau jangan-jangan ada kesengajaan daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Saya pun di sini mempertanyakan sikap PBNU ini, di mana orang-orang NU seperti yang kita ketahui ya sangat peduli terhadap nasib bangsa sama budaya. Kok nggak ada yang bersuara gitu? Apa kalau belum tahu ya kami sampaikan di sini lah. Kalau memang belum tahu, buat kiai-kiai di PBNU, buat seluruh jajaran-jajaran kiai-kiai di NU, nggak usah lah ngeributin nasab melulu lah, atau ya boleh ngeributin nasab, menanggapi persoalan nasab, tapi tolong perhatikan juga itu sejarah dan budaya di Cirebon. Apalagi dulu orang Cirebon menduduki kursi tertinggi di PBNU. Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj. Seharusnya Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj ikut bersuara, menyuarakan wilayahnya diratakan oleh perusahaan. Saya kira suara Kiai Said Akil Siroj sangat didengar pemerintah dan masyarakat. Kami sebagai rakyat kecil kepada PBNU dan yang lainnya, minimal perhatikanlah kami. Karena kami tidak pandai meminta CSR.
Kami tidak pandai, Bapak Ketua PBNU. Nyari CSR itu kami tidak pandai, apalagi bikin proposal. Bukan keahlian kami ngemis di CSR itu. Bantulah kami rakyat kecil ini yang menjaga sejarah Nusantara katanya. Kalau kami tidak mau bersuara terkait persoalan ini, ajari kami nyari duit di CSR. Tapi kami punya harga diri. Kalau disuruh bikin proposal, kalau disuruh ngemis-ngemis melalui CSR, kami punya harkat martabat harga diri. Masa keluarga sultan, keluarga besar kesultanan ngemis? Lawang tanahnya masih hak kesultanan kok. Jangan pada tutup mata. Jangan rombak dalil. Jangan kesel kalau. Ingat, bapak-bapak yang mulia di PBNU, itu lahan-lahan pertambangan itu masih zona wilayah-wilayah tanah keraton itu. Jadi ayo melangkah bersama-sama ya. Dan buat bapak pemerintah yang terhormat, bapak-bapak pemerintah yang di legislatif, yudikatif, dan eksekutif, ini bagaimana ceritanya semua tutup mata? Kenapa kalian seolah-olah tidak tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu? Lalu hak sultan mana? Hak keraton mana? Hak rakyatnya mana? Dapat ngebul doang. Walau di Banten tidak ada kerajaannya, kesultanannya, tapi status kesultanannya, sultannya tetap turun-temurun itu. Kenapa bangsa kami, bangsa Banten, kalian abaikan? Tuh warga kami, taninya rusak karena kalinya dirusak oleh limbah-limbah pabrik. Sementara yang menikmati limbah pabrik itu para setan-setan. Berdasi. Bergamis. Apakah Banten tidak ada kontribusinya untuk bangsa Indonesia ini sehingga kami dicuekin? Ingat, Bapak pemerintah, Bapak pejabat, yudikatif, eksekutif, legislatif. Sebelum bangsa ini berdiri, kami sudah lebih dulu ada. Nenek moyang kami harus ditembaki melawan penjajah. Bukan lo orang yang sekarang di legislatif dan di eksekutif. Tapi buyut-buyut kami yang ditembaki. Tapi keluarga kami, warga kami sekarang panen aja udah nggak bisa ngambil di air di kali karena ternodai oleh limbah. Laut kami tercemari. Buat apa itu? Anggota dewan itu di Banten itu apa kerjaannya? Membela rakyat. Rakyat yang mana yang dibela? Jangan pandai mengancam dengan undang-undang. Jangan bisanya setelah jabatan tinggi nih oknum-oknum nih ya, malah nakutin umat dengan undang-undang. Hati-hati kau para pejabat di Banten, para oknum pejabat di Banten. Balik dari Cirebon kalau saya punya kekuatan, gantian saya yang gedor kalian itu, yang enak-enakan. Rakyat harus kerja aja bayar 40 juta. Kalian tahu tapi kalian diam. Sudah masuk beritanya itu di koran itu. Mana tindakan kalian? Anggota dewan, baik di eksekutif, juga eksekutifnya. Apa peran kalian itu? Perusahaan luar bikin perusahaan di Banten. Warga Banten harus membayar untuk kerja di tanah Bantennya sendiri sampai 40 juta. Keadilan mana yang diterima oleh bangsa Banten? Saya sebut bangsa gantian. Kemarin hanya orang Aceh yang menyebut bangsa. Hari ini saya katakan bangsa Banten. Hari ini saya katakan perusahaan asing itu di tanah Banten menancapkan perusahaannya, mengeruk hasil sumber daya alamnya di tanah Banten. Tapi bangsa kami di Banten untuk kerja di situ aja harus bayar puluhan juta. Apa sih peran anggota dewan itu?
Saya nggak ngerti, ini tanya ini saya, bukan nodo. Emang apa sih kerja DPR di Banten itu? Kerja bupati dan gubernurnya apa? Giliran minta suara kayak kalian kayak jadi pengemis. Sekarang di tanah Cirebon, tanah Banten masih mending. Di Cirebon tuh rata tuh cagar budaya itu. Karena PT Indosemen itu. Coba sih mana sih suara kiai-kiai yang teriak paling NKRI itu? Paling keras. Masa kami dipertahankan untuk menjaga NKRI bersatu, NKRI harga mati, tapi ketika tidak mendapat keadilan kalian diam itu. Oligarki harga. Ya sekarang kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba aja turunan raja-raja di Banten baik pun di Cirebon itu hidupnya lebih belangsak dari pengurus PBNU itu bahkan. Kok bisa pengurus PBNU aja bisa sejahtera, malah keturunan raja hidupnya belangsak? Bagaimana para raja dan sultan itu bisa mensejahterakan rakyatnya kalau hidup raja dan sultannya sendiri belangsak? Mohon maaf para raja dan para sultan. Sudah waktunya para raja dan para sultan kalian bersuara. Jangan kita hanya dicekoki NKRI harga mati. Saya katakan NKRI harga mati ya bagi kami rakyat kecil. Kalian buat undang-undang lalu kami harus dipaksa untuk mengikutinya. Tapi NKRI harga hidup bagi kalian para oknum-oknum pejabat itu. Sekarang kami katakan NKRI terlanjur jadi harmonisasi harga mati. Kalian bisa memanjakan pengusaha-pengusaha, investor-investor, tapi kalian buat para raja dan sultan belangsak. Kalian hanya memanjakan di Jogja. Apa kami tidak punya hak yang sama sebagai anak bangsa? Mana keadilannya? Tanah di Cirebon rata karena perusahaan, kiainya diam. Termasuk Gus Abbas Buntet yang teriak penjajah-penjajah itu. Gak berani menghadapi perusahaan semen. Takutlah, gemeteran lah. Tak berani tak kalian? Masa turunan raja keluarga sultan disuruh ngemis di CSR? Hanya sisa doang CSR? Ini kayak Gus Abbas Buntet itu kan teriak penjajah, penjajah, penjajah. Penjajah di depan mata didiemin, ngurusin nasab dah. Yang diurusin nasab orang. Penjajahan yang bersifat doni, yang mereka tuduhkan itu kepada para habaib itu bersifat doni. Kata jajah yang masih bersifat majaz itu. Sementara penjajahan yang jelas-jelasan penjajahan malah didiamkan. Tak berani tak menghadapi perusahaan. Kalian baru dengar ya? Di Banten orang mau kerja puluhan juta bayarnya oleh oknum-oknum. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan perusahaan, enggak. Soal karyawan bayar puluhan juta, kami tidak mempermasalahkan. Tidak, kami tidak menyalahkan itu. Tapi itu sudah jadi rahasia umum. Demo, sorry. Suaranya kelihatan ya.
Sorry, kami punya pendidikan, tidak mesti demo. Nggak perlu demo-demo. Nggak perlu kami demo-demo, nggak perlu. Bukan mental patungan. Kita bukan mental patungan. Kita masih menuruti, mentaati hukum dan undang-undang yang berlaku di negara ini. Nggak perlu kami demo-demo, nggak perlu. Kami cuma ngasih tahu kepada rakyat, ngasih tahu kepada mereka yang duduk di singgasana kekuasaan bahwa kami tidak bodoh. Karena yang bodoh, yang manusia-manusia bodoh adalah orang yang dikasih secuil jabatan-jabatan. Entah bagiannya apalah. Dikasih kursi komisaris, diam 1000 bahasa. Enggak, kami tidak ingin memecahkan diri dari NKRI. Kami pun tidak menuntut kursi jabatan DP gubernur. Tidak perlu. Karena sultan dan raja lebih tinggi daripada gubernur. Jadi jangan ada narasi tuduhan yang tidak-tidak. Kami bahkan tidak menuntut kursi gubernur seperti yang terjadi di Jogja. Nggak perlu, silahkan kagak urus Jogja. Sultan kami, raja kami lebih tinggi daripada gubernur, apalagi bupati. Dan sekarang ada lagi katanya di daerah mana itu, ada ketua yayasan, katanya yayasan yang menaungi para raja-raja dan sultan. Hai para raja-raja dan para sultan senusantara, jangan mau diatur di bawah yayasan. Kalian lebih tinggi, kalian punya otoritas, kalian punya legitimasi. Angkatkan kepala, suarakan. Kalian punya hak di bumi pertiwi ini. Jangan mau lagi kalian disetatuskan sebagai budayawan yang ngurusi tarian, gamelan lah. Masa sultan, turunan sultan hanya disuruh jadi penjaga keraton sebagai situs budaya? Kenapa kami lalu kemudian bersuara? Lihat di Banten. Jangan pura-pura tidak tahu. Hai para pejabat-pejabat. Warga kami di Banten harus membayar puluhan juta untuk kerja di perusahaan asing yang berdiri di tanah bangsa Banten. Saya katakan bangsa Banten. Saya mengutip kata-kata dari Bung Karno. Ada bangsa-bangsa. Soekarno tahu bahwa Indonesia ini adalah persatuan dari bangsa-bangsa. Maka saya katakan, kemarin saya protes terhadap warga Aceh yang menyebutnya bangsa. Maka hari ini saya katakan, kami bangsa Banten ingin menyampaikan suara kami. Karena kami merasa kami tidak mendapatkan keadilan. Begitupun saudara kami di Cirebon, sama juga. Kami merasa tidak mendapatkan keadilan. Para raja dan para sultan kami memilih bergabung kepada bangsa Indonesia, itu gabung dalam pengurusan agar mensejahterakan rakyat bersama-sama. Siapa di sini yang selalu berargumen, bukankah para raja dan sultan memilih bergabung? Ya kawan-kawan yang dirahmati Allah, sejarah itu sebuah kenyataan bahwa para raja dan sultan kami memilih bergabung. Betul. Ingat, bergabung, bukan menyerahkan tanahnya. Memilih bergabung. Kalau kalian konsisten dengan kata-kata bergabung, apakah boleh lalu kemudian kami ingin memisahkan diri, bercerai? Karena tadinya juga kesepakatan itu suka sama suka antara para raja dan sultan memilih bergabung. Apakah lalu kemudian kami tidak punya hak kalau ingin mengurusi kami diri sendiri? Tapi kami tidak se-ekstrem itu. Logika itu tidak kami pakai. Kami tidak se-egois itu. Berikan keadilan yang setara. Tanah kami dikeruk. Sumber daya alam, sumber daya manusianya kalian pakai hanya untuk perusahaan-perusahaan asing yang kaya raya. Dan perusahaan itu sudah membuat CSR. Ya, saya tahu ada CSR. Tapi yang bisa mengambil keuntungan dari CSR itu malah bukan keturunan raja, bukan keturunan sultan. Tapi ormas-ormas itu. Hanya orang ormas-ormas itu yang bisa mengambil duit dari CSR-CSR itu. Tahu ormasnya ya, saya nggak nyebutin merek. Jangan baper kau pengurus ormas.
Nanti aja disurat. Ada satu hal kawan-kawan yang ingin saya sampaikan menjadi poin penting di sini. Perhatikan. Di Jogja tidak ada warganya gontok-gontokan, perang mulut dan perang fisik untuk merebutkan kursi gubernur. Tidak ada. Yang terjadi saudara berperang dengan saudara itu di luar Jogja, merebutkan kursi gubernur. Di wilayah lain gontok-gontokan, satu keluarga ribut gontok-gontokan, dan kalian pusat menikmati itu. Namun perlu kami sampaikan, kami keluarga besar Keraton Cirebon, Keraton Kesepuhan Cirebon, tidak menuntut kursi gubernur, wahai Bapak pemerintah. Tidak. Karena bagi kami sultan ataupun raja lebih tinggi daripada gubernur. Ingat, para raja dan para sultan memilih bergabung dengan Indonesia. Gubernur itu di bawah Kemendagri. Kemendagri jelas di bawah presiden. Para raja dan para sultan itu mestinya setara. Secara martabat ya, bukan secara fungsional dan kekuasaan, tapi secara martabat itu mestinya setara dengan presiden. Oleh karenanya, kami keluarga besar Keraton Kesepuhan Cirebon tidak menuntut kursi gubernur, karena itu menurunkan harkat martabat raja dan sultan. Kami hanya menuntut hak yang sudah sebagaimana mestinya. Kami tidak ingin merdeka. Kenapa kami katakan kami tidak ingin merdeka? Karena kami tidak pernah merasa dijajah oleh pemerintah. Kami tidak pernah merasa dijajah oleh Indonesia. Walaupun kami lebih dulu mendeklarasikan kemerdekaan 15 Agustus, maka kami tidak perlu menyatakan merdeka. Oleh karenanya disitulah kami tidak sepakat dengan saudara kami di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka. Ngapain? Aceh nggak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Aceh nggak perlu tuh mendeklarasikan gerakan Aceh Merdeka. Aceh nggak pernah dijajah. Merdeka dari mana? Oleh karenanya kami tidak ingin menggaungkan hal yang sama. Cirebon merdeka, nggak perlu. Karena kami sudah merdeka jauh sebelum proklamasi 17 Agustus. Maaf, 2 hari tidak jauh. Kami menganggap pemerintahan Indonesia, bangsa Indonesia itu adalah rekan kami. Kami tidak menganggap itu penjajah, sehingga kami tidak perlu keluar-keluar memisahkan diri lah, merdeka lah, tidak perlu. Tapi kami menuntut hak yang sebagaimana mestinya. Tanah kami dikeruk oleh perusahaan, dan kami tidak mendapat apa-apa, kami cuma mendapat keluhan masyarakat. Hari ini kita menangani beberapa masyarakat, datang kepada kami, kepada Sultan, melaporkan persoalan ini, mempersoalkan gitu, tapi tidak berdaya apa-apa. Di Cirebon Anda Indosemen, tapi Sultan kami di Cirebon, rumah tetangganya roboh, bahkan nggak bisa ngebantu semen, ngasih semen. Padahal semen ada di Cirebon. Dan raja kami montang-manting, mondar-mandir, kondangan dan keperluan rakyat, bensinnya beli sendiri, padahal Pertamina ada di tanah Cirebon. Wajar tidak kalau lalu kemudian kami bersuara, wahai pemerintah. Kok malah yang subur orang ormas, yang tak punya tanah? Kenapa justru malah yang subur orang ormas itu bisa bolak-balik jalan-jalan ke sereal, bisa jalan-jalan keliling ke luar negeri itu pengurus ormas itu. Sultan kami belangsak. Kok bisa pengurus ormas segitu mewahnya gaya hidupnya? Oke, kita nggak mau ikut campur itu. Silahkan pengurus ormasnya kaya raya. Atau bila perlu kasihlah gunung emas kayak. Kasih kayak kursi-kursi saris. Nggak urus, nggak iri. Mau dikasih tambang kayak, mau dikasih apa kayak, kagak urus. Tapi Anda pemerintah sudah mengabaikan kesepakatan. Waktu dulu kami memilih bergabung kepada Indonesia dengan Indonesia.
kesepakatan bergabung dengan Indonesia itu untuk mengurus bersama. Dikasih kewenangan pemerintah Indonesia yang waktu itu Soekarno dikasih wewenang mengurus tanah bangsa, bukan menguasai, bukan memiliki, maaf. Lalu kesepakatan itu di mana? Buat para raja-raja dan para sultan senusantara, sudah cukup kita diam. Anak-anak cucu kami nanti dicekoki lagi, digeser lagi sejarah. Dimulai dari SD, SMP, SMU, lalu dicekoki dengan sejarah, disimpang-simpangkan. Termasuk itu loh, lagi rakyatnya juga ikut-ikut menyimpangkan sejarah itu. Yang bawa-bawa Alawi itu. Stop dulu kalian. Sumpal dulu mulut kalian itu ya. Kita ini sejarah kami udah terlalu banyak disimpangkan oleh Belanda. Kalian jangan ikut-ikut kayak Belanda. Mafia bergamis, setan bergamis, dengarkan suara saya. Kalian jangan kayak Belanda, jangan kayak penjajah. Nah, cukup Belanda yang menyimpangkan sejarah itu. Buat para raja dan para sultan, mari bersuara. Kalian punya hak atas tanah Pertiwi ini, atas bumi Pertiwi, atas tanah Nusantara ini kalian punya hak. Para pendahulu kita ketika memilih bergabung di Indonesia tidak ada menyerahkan kekuasaan, menyerahkan kepemilikan, tidak pernah ada. Mari bersuara, wahai raja dan senusantara. Karena kalau hanya kami yang bersuara, sorotan semua ke kami. Tapi kalau semua titik bersuara, para raja dan para sultan, maka pemerintahan tidak punya pilihan lain selain memberikan harmonisasi. Kita nggak ngerepotin pemerintah. Tuh perusahaan-perusahaan yang berdiri di tanah-tanah keraton dan kesultanan agar berbagi keuntungan, itu namanya kerjasama. Sebagaimana kesepakatan awal berdirinya bangsa, bersama-sama mengurusi anak bangsa. Giliran kami disuruh bersatu, NKRI harga mati di bawah, tapi yang hanya menikmati hanya perusahaan-perusahaan doang. Bersuara wahai para raja dan para sultan senusantara. Kalian itu negarawan, kalian itu raja dan sultan. Jangan mau lagi diatur sebagai budayawan dan sejarawan. Gamelan, budaya, dan lain sebagainya itu urusan budayawan. Kalian punya hak atas tanah-tanah kalian. Yang sekarang tanah-tanah kalian itu dikuasai oleh asing dan asing. Dan kalian cuma hanya mendapatkan limbahnya saja. Apa? Mau nakuti saya pakai undang-undang? Monggo. Silahkan. Mau nakutin saya dengan undang-undang? Silahkan. Hari ini kalau kawan-kawan datang dan ziarah ke Sunan Gunung Jati, kawan-kawan akan melihati mangkok-mangkok bertuliskan nama. Ini saya tidak membuka aib keluarga kami sendiri, tapi itu faktanya. Semua orang sudah bersuara, laporan kepada kami. Mereka adalah para duriyah. Bahkan keturunan raja dan sultan sekaligus waliullah Eyang Syarif Hidayatullah ini tidak lebih sejahtera dari pengurus ormas di negeri ini. Pengurus ormas dengan pandainya, dengan lincahnya mengambil CSR di setiap perusahaan di negeri ini. Pengurus ormas bolak-balik negeri. Padahal mereka tidak punya tanah di negeri ini. Tapi bahkan pengurus ormas saja jauh lebih sejahtera daripada keturunan raja dan sultan. Sementara keturunan raja dan sultan hari ini harus pasang mangkok.
Dan kalian bersuara rakyat. Kalian keberatan ketika ada mangkok-mangkok di makam-makam. Ya, karena keluarga keturunan raja sekarang dibuat belangsak, sejarah ditutupi. Mawar, lu jangan jadi setan. Saya hormatin Anda. Lu siapa yang bilang turunan raja udah nggak ada? Jangan lu jadi setan kamu itu. Kelas netizen aja kau berani lancang turunan raja udah nggak ada, raja nggak ada. Jangan jadi setan kamu itu, mawar hitam. Jangan jadi setan kamu, mawar hitam. Saya nak udel kamu ngomong turunan raja tidak ada. Ngomong di muka gua lo, gua siram muka lo pakai kopi. Asal jeplak kamu itu. Orang macam begini blokir. Ngomong kau di muka saya, turun raja dan sultan tidak ada. Kalau hari ini Megawati bisa berbangga karena ngaku anaknya, karena memang anaknya Soekarno, asal Anda tahu, keturunan raja jauh lebih bangga daripada keturunan Soekarno. Hati-hati kau ngomong keturunan raja tidak ada. Kalau Bu Megawati boleh bangga karena dia anak seorang proklamator, lebih-lebih para raja dan para sultan itu keturunannya. Kenapa Bu Megawati sampai bisa mengklaim bahkan bahwa mempertanyakan lebih paling berjasa Soekarno apa Nabi Muhammad di negeri ini? Maka saya jawab pertanyaannya Ibu Megawati, yang lebih berjasa adalah para pahlawan dan para raja di bumi Nusantara ini, Ibu Megawati. Bagi kami Soekarno tidak lebih dari seorang politikus. Itu nama lain daripada pahlawan. Untuk Bapak terhormat Bapak Soekarno, wajar kami menganggap demikian. Itu pandangan kami, Bu Megawati. Orang lain yang pahlawan, iya, pahlawan itu betul. Tapi dari sisi yang lain, kita juga memandang Soekarno juga seorang politikus. Jadi stop lagi kawan-kawan yang dirahmati Allah, wabil khusus para santri. Kalian terprovokasi jika mendengar kewalian Soekarno. Setelah Soekarno pun muncul tokoh baru yang dikeluarkan kewalian. Padahal itu siasat politik semata. Jadi buat akademisi khususnya para mamang santri, stop nyebarin isu-isu Soekarno waliullah yang diberikan banyak khawarik. Stop. Stop. Jangan bodohi bangsa ini dengan dongeng-dongeng khurafat. Muak kami sudah mendengarnya. Kalau kalian netizen sepakat dengan pembahasan ini, ramaikan pembahasan masalah ini. Jangan masalah ribut nasab-nasab mulu. Jika kalian yang peduli tentang masalah nasab-nasab habaib, alihkan materi ini di media sosial. Nasab kalian ributin. Terlalu banyak ketidakadilan. Sampai pada ketidakadilan ini dialami oleh seorang raja dan sultan senusantara ini. Hanya Jogja yang mendapatkan hak istimewa. Yang lain tidak ada. Kenapa Sultan Jogja menjadi 35 tahun menjadi gubernur? Oke, sejarahnya bla bla bla, oke. Disitulah kenapa di Jogja tidak ada
ribut tahunan pilgub. Tapi sekali lagi, kita tidak ingin menyatakan merdeka karena kami tidak pernah merasa dijajah oleh bangsa Indonesia, oleh Indonesia. Kami pun tidak ingin memecahkan diri dari NKRI karena itu terlalu berlebihan. Kami pun tidak ingin meminta kursi gubernur, enggak, karena bagi kami raja dan sultan itu lebih mulia daripada gubernur. Mohon maaf para raja dan para sultan senusantara, suarakan masalah ini, tapi para raja dan para sultan tidak perlu meminta kursi gubernur, karena itu malah merendahkan. Ingat, raja dan presiden itu lebih mulia daripada gubernur. Gubernur di bawah Kemendagri, Kemendagri di bawah presiden, dan raja itu setara dengan presiden. Tidak perlu minta-minta kursi gubernur. Jangan nanti kalau digoreng enggak. Isu bahwa ingin punya gubernur seperti di Jogja dari sultan, tak perlu. Kalau sultan kami, raja kami meminta kursi gubernur, kami tinggalkan raja kami. Kami akan tinggalkan, kami akan hengkang dari raja kami dan sultan kami. Enggak. Karena bagi kami raja dan sultan lebih tinggi dari gubernur. Ada komentar dari Fakhrul Razi, intinya Soekarno dipilih oleh Allah menjadi presiden secara hakikatiah. Tapi buat Bapak Fakhrul Razi, sekarang saya mau tanya, seandainya jikalau misal anak perempuanmu diperkosa rame-rame oleh penjahat, seandainya jika anak perempuanmu, jika istrimu diperkosa rame-rame, apakah akan kita katakan anak perempuan dan istrimu diperkosa atas izin Allah? Pertanyaan saya kepada Anda, Bapak Fakhrul Razi. Komentar ini, pertanyaan saya ke Anda. Bagaimana bisa seorang Soekarno terpilih? Bagaimana bisa ada pelajaran sejarah yang menyatakan bahwa para raja dan para sultan memilih bergabung? Dalam bentuk apa gabungnya? Dalam bentuk apa gabungnya? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana administrasinya? Mana buktinya? Dalam bentuk apa agar gabungnya? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana perjanjiannya? Mana surat-suratnya? Enak kali kau ngomong dipilih Allah secara hakikatiah. Sekarang logika Anda saya balikin. Kalau anak perempuanmu diperkosa, istrimu diperkosa, ini seandainya misalkan jikalau, apakah boleh akan dikatakan itu sudah ketentuan Allah? Allah lah yang membuat perampok itu, bajingan itu merkosa anakmu. Maka apa yang dibahas? Itu melanggar syariat atau tidak? Melanggar konstitusi apa tidak? Tujuan dari Rom ini apa ya, kalau boleh tahu? Meminta keadilan, menuntut keadilan sebagaimana mestinya. Karena jangan melebarkan. Saya tidak melebar, saya membuat ilustrasi yang pas. Komparasi itu adil, Fakhrul Razi. Kalau kamu memang mengerti sejarah berdirinya bangsa ini, silahkan berargumen. Atau dari apa yang saya sampaikan ini, kalau memang bertentangan dengan hukum, jelaskan pasal mana yang saya langgar. Kamu bangga terhadap sistem di negara kita, bahwa demokrasi. Kenapa kalian kelojotan ketika kami bersuara? Demokrasi macam mana? Undang-undang macam mana yang membatasi kewenangan para raja dan sultan? Sehingga malah yang diberikan kewenangan malah ormas. Kok malah yang diberi kewenangan ormas? Kok ormas? Sultan dan para raja dibiarkan belangsak, ormas yang diberikan kewenangan.
Ini si Menden ini kacung-kacung kacung-kacung luar negeri menuntut keadilan ya kerja. Seperti di Banten harus bayar puluhan juta. Giliran rakyat aja mau kentut aja harus bayar. Jual motor kena pajak semua rakyat. Giliran rakyat bersuara kau kelojotan. Sekali lagi sebelum penutup buat para raja dan sultan senusantara, berikan suara Anda, karena apa yang saya sampaikan ini, walau yang kami suarakan adalah Cirebon, tapi termasuk semua raja dan para sultan. Kami sebagai anak bangsa ingin menyuarakan, ingin menyadarkan anak bangsa bahwa kalian para raja dan para sultan itu punya hak. Kami sedih, keturunan raja, keturunan sultan mau bikin pesantren harus bikin proposal. Di Banten ada Kiai Imaduddin itu yang ngurus bagian proposal yang menentukan datang atau dapat atau tidak. Tuh Kiai Imaduddin itu. Itu di PBNU itu bagian yang menentukan proposal-proposal. Kok bisa keturunan raja kami, sultan kami mau bikin pesantren harus buat proposal ke PBNU. Oh iya, karena PBNU yang dikasih kewenangan ya. Dikasih apa sekarang? Tambang. Kok bisa wewenang dan kekuasaannya ke ormas, sementara kalian pemerintah menempatkan para raja dan sultan sebagai budayawan. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itukah demokrasi? Itukah Pancasilais? Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.